Badan Intelijen Negara, berita Kepala BIN akan diganti dengan Budi Gunawan tiba di telinga saya. Saya berdiri di antara sekian banyak orang yang merasa tawaran tersebut tidak pas. Sekali lagi, saya paham bahwa saya mengungkapkan pernyataan sensitif. Banyak kuping yang merah dan hati yang panas membacanya, tetapi, saya berani. Karena saya punya alasan yang saya percayai dan ada dasar keilmuannya, BIN sudah saya anggap sahabat saya. Lembaga ini sudah saya kenal baik. Namun, demi sebuah sistem ketatanegaraan yang baik saya harus menyatakan keberatan saya. Saya memang bukan petinggi negara, saya bukan kepala negara, saya tahu pendapat saya akan banyak pertentangan dengan kaum akademisi dan kaum pencinta HAM yang overhead-nya dibayar barat. Sekarang, saya hanya mau bertanya, insurgensi di negara ini siapa yang pegang? Insurgensi itu masuk pro justisia atau TREA? Siapa yang melakukan counter-insurgensi? Pahamkah seseorang yang berlatar belakang polisi atau among masyarakat mengenai tugas, Zero Enemy MND, dan langkah-langkah counter-insurgensi? Tulisan ini berat. Maaf, saya tidak bisa menyederhanakannya lebih jauh, karena ini bukan pelajaran bagi banyak orang, ini bukan tulisan yang bisa Anda ambil hikmahnya. Ini adalah surat dari saya untuk menantang pemahaman calon petinggi pejabat negara, anggota DPR saja melakukan fit and proper test. Pahamkah anggota DPR itu akan tugas seorang pemegang kendali intelijen tertinggi negara ini? Pahamkah anggota DPR akan arti dan fungsi intelijen? Pasih tugas intelijen? Mata-matakah? Kalau itu pemahaman anggota DPR atau calon pejabat ketua lembaga, saya jadi ragu akan manfaat lembaga tersebut. Apa intel itu hanya mengintai? Cuma mengindra? Cuma sping? Waduh, keadaan negara bisa gawat kalau hal itu terjadi. Bisakah pejabat-pejabat ini membedakan mana alat pertahanan dan mana alat keamanan? Apakah Bapak Jokowi, Presiden kita salah menunjuk? Saya bilang, yang salah adalah pembisiknya. Beliau kan orang baru yang dengan cepat masuk ke belantara pejabat pengendali negara. Tata negara kita belum banyak beliau pahami, tapi saya percaya dia fast learner. Cara mengelola negara beliau juga masih kurang paham. Begitu juga soal geopolitik luar negeri. Apalagi, hubungan antar pemain regional juga antar negara superpower. Presiden Jokowi belum mengerti luar dalam, jangankan beliau, SB sang mantan yang baperan ekornya full dikendalikan Amerika selama sekian tahun menjabat, lah. Baperan kayak wanita mau datang bulan, plus, banyak takutnya, kita habis diperalat asing, Anda masih mau data? Saya lengkap kalau urusan sama mantan baperan itu, dia pelopor militer Indonesia jadi mandul dan intelijen jadi tumpul seperti sekarang ini. Ini adalah kontribusi SB, hilangnya GBHN juga dia pendukungnya bahkan sebelum jadi presiden. Sekarang, lupakan sang mantan yang baperan, oh ya, Bapak Presiden Jokowi, Bapak harus catat bahwa 90% masalah dalam negeri Indonesia, datang dari luar. Semua pergerakan kekacauan dalam negeri Indonesia 90% ada hubungannya dengan unsur dari luar. Dan semua gerakan ini tidak pernah terbaca dengan baik oleh indera kepolisian, karena memang bukan tugas mereka. Begitu ada dua bukti, masalah ini baru masuk ranah law enforcement kepolisian. Kalau tindakan bukan pro justisia, apa indera atau cakra kepolisian bisa dipakai? Maaf, bukan itu tugasnya. Sekali lagi, itu wilayah intelijen, insurgensi dan teriak. Paham, kan?